Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua ya, perkenalkan nama saya Amberlia Stasilan Chandan dari kelas 11-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat optik. Baik, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu apa itu alat optik. Pertama, kita akan membahas pengertian alat optik. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya untuk membantu penglihatan manusia. Cara kerja alat optik umumnya melibatkan pantulan dan pembiasan cahaya. Dengan adanya alat optik, manusia dapat melihat benda yang sangat kecil, benda yang sangat jauh, maupun memperbaiki gangguan penglihatan. Contoh alat optik antara lain kacamata, mata, lup, atau kaca pembesar, mikroskop, teleskop, kamera. Selanjutnya, mata sebagai alat optik. Mata merupakan alat optik alami yang dimiliki manusia. Beberapa bagian penting pada mata yaitu kornea, iris, pupil, lensa, retina, syaraf optik. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi utama mata adalah menangkap cahaya dari benda berbeda, kemudian memfokuskan bayangan pada retina. Setelah itu, informasi yang diterima retina akan dikirim melalui syaraf optik ke otak sehingga kita dapat melihat dan mengenali benda tersebut. Pada slide ini kita akan membahas beberapa kelainan pada mata. Yang pertama adalah miopi atau rabun jauh, yaitu kondisi saat seseorang sulit melihat benda yang jauh. Kelainan ini dikoreksi dengan lensa cekung. Yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat, yaitu kondisi saat seseorang sulit melihat benda yang dekat. Kelainan ini dikoreksi dengan lensa cembung. Yang terakhir adalah presbiopi atau mata tua yang terjadi karena berkurangnya kemampuan mata untuk berakomodasi. Kelainan ini dapat dikoreksi menggunakan kacamata bifokal. Dengan bantuan alat optik seperti kacamata, kelainan tersebut dapat diperbaiki sehingga penglihatan menjadi lebih jelas. Selanjutnya, kita akan membahas lup atau kaca pembesar. Lup adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung. Alat ini digunakan untuk memperbesar bayangan sehingga benda yang kecil dapat terlihat lebih jelas oleh mata. Lup sering digunakan saat membaca tulisan yang terlalu kecil, mengamati detail benda berukuran kecil, atau membantu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Misalnya, tukang jam, kolektor perangko, dan peneliti sering menggunakan lup dalam pekerjaannya. Cara kerja lup adalah dengan menempatkan benda di antara lensa dan titik fokus. Bayangan yang tegak dihasilkan bersifat maya, tegak dan diperbesar sehingga objek tampak lebih besar dibandingkan ukuran aslinya. Alat optik berikutnya adalah mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda yang ukuran sangat kecil sehingga sulit atau bahkan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop memiliki dua lensa utama, yaitu lensa objektif dan lensa ocular. Lensa objektif berfungsi membentuk bayangan pertama yang sudah diperbesar. Kemudian lensa ocular memperbesar bayangan tersebut lagi sehingga objek terlihat jauh lebih besar. Mikroskop banyak digunakan di laboratorium biologi, kedokteran, dan penelitian ilmiah. Dengan mikroskop, kita dapat mengamati sel, jaringan tumbuhan, bakteri, maupun mikroorganisme lainnya. Berkat adanya mikroskop, para ilmuwan dapat melakukan berbagai penelitian yang membantu perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya adalah teleskop atau teropong. Teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang berbeda sangat jauh dari pengamat. Alat ini bekerja dengan mengumpulkan cahaya dari objek yang jauh, kemudian memperbesar bayangan sehingga dapat terlihat lebih jelas. Teleskop sering digunakan di bidang astronomi untuk mengamati bintang, planet, galaksi, dan benda langit lainnya. Selain itu, teleskop juga dapat digunakan untuk pengamatan alam dan penelitian. Dengan bantuan teleskop, manusia dapat mempelajari luar angkasa lebih dalam dan memperoleh banyak informasi mengenai alam semesta yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Selanjutnya kita lanjut ke kamera. Mari kita bahas cara kerjanya. Proses terdiri dari 3 tahap utama.
yaitu cahaya masuk melalui lensa kamera. Cahaya tersebut kemudian difokuskan tepat pada sensor digital atau lembaran film. Terakhir, sensor atau film akan merekam gambar tersebut secara utuh. Manfaat kamera: yang pertama, kamera memiliki banyak manfaat di berbagai bidang, antara lain fotografi, untuk menangkap karya seni visual, dokumentasi untuk menghadirkan momen paling penting atau arsip data, jurnalistik untuk menyajikan berita berbasis fakta. Selanjutnya masuk ke penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kacamata. Alat ini berfungsi untuk membantu memperbaiki dan memperjelas penglihatan mata kita. Yang kedua ada kamera, digunakan untuk menangkap dan mengabadikan momen dalam bentuk foto atau video. Yang ketiga ada mikroskop, sangat penting di bidang kesehatan dan penelitian untuk melihat objek yang sangat kecil atau mikroskopis. Selanjutnya ada teleskop, digunakan untuk para astronomi untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya sangat jauh. Berikut contoh soalnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.